waktu mendapat tugas itu apa yang ada di bayangan Pak Bupati? Saya begitu diberi tahu bahwa saya diberi tugas menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin, yang terpikir dalam pemikiran saya harus segera bergerak cepat melakukan konsolidasi di Kabupaten Musi Banyuasin, karena kondisi Kabupaten Musi Banyuasin ini dalam kondisi yang kurang baik. Ada waktu masih tersisa 1 tahunan. Iya. 1 tahunan. Dengan mimpi-mimpi besar itu apa cukup, Pak? Ya, kalau dalam menjalankan tugas ini nggak ada yang instan, Mas. Makanya saya begitu diberi amanah menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin ini, saya merasa flashback dengan pada saat saya pertama kali diberi mandat menjadi pejabat sementara kepala desa. Benar, karena kondisinya sama. Karena pada saat itu Salam Tribuners, kali ini kita berjumpa kembali dalam Ngopi Sore. Kita berada di tempat yang cukup tidak terduga, ya, tetapi sangat menarik karena kita ada di Kota Palembang, tetapi berada di wilayah kantor, ya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Kami sudah diterima oleh Pak Bupati, penjabat Bupati, ya. Bapak Apriyadi. Ya. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Yudi. Terima kasih ini sudah menyempatkan menerima kami. Ya. Sama-sama. Ini kita berada di mana nih, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ini terima kasih, Mas. Ini kita sore hari ini nih ngobrol di kantor perwakilan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di daerah Pak Jo, ini namanya Pak Jo Palembang. Ini adalah kantor atau mes perwakilan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ini tadi saya masuk itu lihat di bawah seperti kantor, Iya. di atas ada kayak ruang pertemuan yang keren kayak di gedung pemerintahan gitu ya. Tapi ada juga kamar-kamar, jadi seperti apa ini, Pak? Digunakan untuk apa sehari-hari? Jadi digunakan kalau misalnya ada kawan-kawan kita, misalnya FKPD atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kita, kan rata-rata kan mereka kan bukan orang Musi Banyuasin karena ditugaskan. Jadi kalau mereka mau liburan ke Palembang ini, untuk menghemat, membantu mereka, kita sediakan kamar di sini. Termasuk juga untuk kawan-kawan tamu-tamu kita yang lain yang dari Jakarta, dari mana-mana, kita siapkan kamar. Juga kita siapkan ruangan kalau ada perlu pertemuan-pertemuan terkait membahas apa-apa yang mau dibahas sebelum misalnya berangkat ke Sekayu atau setelah pulang dari Kabupaten Musi Banyuasin, transit di sini juga untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Iya. Ya, menarik, Pak. Tadi kami juga lihat nih, di depan ada logo besar ya, pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, lalu ada tulisan Serasan Sekaten. Bisa dijelaskan itu apa, Pak? Jadi Serasan Sekate itu bermakna bahwa Serasan Sekate. Serasan Sekate. Ya, Serasan Sekate. Artinya bermakna bahwa seiring sejalan, sehingga kalau diterjemahkan dalam filosofis dalam memimpin suatu daerah atau organisasi, bahwa semua permasalahan-permasalahan yang ada itu diselesaikan dengan azas musyawarah dan mufakat untuk mencapai kemufakatan.
Nah itu. Jadi yang paling diprioritaskan itu adalah musyawarah dan mufakatnya. Serasan sekate, seiring sejalan. Artinya kalau sudah disepakati, ini menjadi komitmen kita bersama untuk kita laksanakan bersama-sama. Jadi musyawarah. Ya, musyawarah untuk mufakat, seiring sejalan. Serasan itu bahasa Indonesia apa? Ya, serasan itu kalau menurut kami rasan itu diskusi. Oh, serasan. Nah, musyawarah kan. Rasan ya. Sekate itu Satu kata. satu kata. Oh iya. Jadi musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Oke. Itulah makna dari serasan sekate yang saya juga terus terang Mas, kalimat ini munculnya dari mana, kapan saya juga nggak tahu. Tapi inilah yang menjadi logo dari Kabupaten Musi Banyuasin, serasan sekate. Dalam praktek sehari-hari memang itu menjadi ini Pak? Iya. Terasa itu? Dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari itu sangat terasa bahwa ada permasalahan-permasalahan itu kita selesaikan dengan azas musyawarah dan mufakat. Apalagi permasalahan-permasalahan yang menyangkut penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan lewat aturan hukum. Kan masih ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini yang harus diselesaikan dengan pendekatan adat. Nah, pendekatan adat ini lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dan mufakat. Iya. Nah, ini sebelum lebih jauh kita mau ngobrol tentang Musi Banyuasin ini Pak. Nah, ini kami ingin tahu nih, Pak Bupati ini kan, Tribun ini kan kita tayang di mana-mana nih Pak, supaya pemirsa kami ya, banyak kan juga milenial Pak. Iya, usia 17 sampai 40 tahun. Supaya lebih mengenal lagi Pak Bupati. Bukan hanya yang dari Sumatera Selatan, tentu sudah banyak yang tahu ya. Bisa dijelaskan Pak Bupati ini latar belakangnya lahir di mana, kok bisa jadi bupati ini, dulu sekolahnya apa gitu Pak? Jadi gini Mas, saya ini asli anak yang dilahirkan di bantaran Sungai Musi. Banten. Nama desanya Desa Bumi Ayu, dilahirkan 56 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 6 November 1967. Desa saya itu di pinggir Sungai Musi. Jadi dari kecil itu sudah biasa melihat aliran Sungai Musi, lebarnya Sungai Musi, air naik, turun itu sudah biasa. Berenang pernah? Berenang jagonya. Woy. Bahkan Sungai Musi itu zaman saya masih usia 15-20 tahun itu, masa sekolah dulu, itu kalau lagi airnya agak surut, kita seberangin tuh Sungai Musi itu. Nggak ada rasa takut, namanya masih anak muda kan, walaupun di sana ada buaya, kita nggak takut. Nah itu, dilahirkan di sana tahun 67, kemudian sekolah, sampai kelas 5 SD saya di kampung halaman, di desa. Selanjutnya saya disuruh oleh orang tua sekolah di Palembang, merantau. Jadi anak rantau, anak desa yang mencari ilmu di kota Palembang. Di Madrasah Sanawiyah. Kemudian setelah itu saya masuk sekolah SMA Negeri 3 Palembang. SMA Negeri 3 Palembang. Kemudian kuliah, tapi sebelum saya kuliah, saya langsung bekerja menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Jadi pada tahun 86 saya tamat SMA, tahun 87 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, bekerja dan sambil kuliah. Nah, itu. Pemirsa itu masih banyak yang Iya, bekerja dan sambil kuliah. Dulu sulit. Bekerja sambil kuliah itu sulit karena saya kuliah di Palembang, bekerjanya di Musi Banyuasin. Tapi saya bekerjanya di Kecamatan Banyuasin 1. Kalau orang lebih mengenal Kecamatan Banyuasin 1 itu Mariana atau Sungai Gerong. Nah, di Pelaju sekarang itu. Pelaju. Jadi setiap hari saya lebih kurang 1 jam naik motor itu bekerja bolak-balik. Karena sore jam 4 saya harus kuliah. Setiap hari terus. Hari. Sampai waktu pekerjaan pertama itu di kecamatan itu apa Pak? Yang dikerjakan? Pertama kali saya diberi tugas itu bikin amplop. Bikin amplop? Ya, jadi kan bikin amplop dulu kan belum ada nih orang jual amplop. Dijual-jual Belum, jadi tugas saya dari kertas-kertas yang tidak terpakai lagi itu dipotong, bikin amplop. Amplop itu digunakan untuk berkirim surat. Nah,
jadi amplop itu dibuatkan untuk wadah tempat dari surat-surat yang akan dikirim. Itu pertama. Kedua, saya disuruh jadi petugas stensil. Stensil itu kalau dulu kan sekarang fotokopi. Fotokopi, ya. Kalau dulu kan stensil tuh. Wah, saya ingat kalau di media-media itu kan banyak juga kan mesin cetak Ya, namanya. ya. Tapi dulu manual stensil. Manual. Wah, itu. Dia Itu. kertasnya di Iya, berapa tumpuk ya gitu. tumpuk-tumpuk. Ah, kan kalau kita sudah stensil kan kalau nggak pakai pelapis nanti bajunya hitam semua. Itu. Kemudian saya ditugaskan menjadi Satpol PP, bertugas menjaga rumah dinas bupati dan kantor dinas. Terus perjalanan karirnya sampai selesai saya sekolah S1, karena waktu itu S1 ini masih agak langka. Saya ditarik ke Sekayu, diberi jabatan, berjenjang terus. Beri jabatan menjadi kepala subbagian, kemudian naik tingkat menjadi kepala bagian, terus naik tingkat lagi menjadi sekretaris dinas, waktu itu Bapeda, sekretaris Bapeda, kemudian setelah jadi sekretaris Bapeda, promosi lagi menjadi kepala Bapeda, kemudian mutasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian jadi staf ahli bupati, dan tahun 2012 saya pindah ke provinsi, menjadi kepala dinas sosial provinsi. Kemudian dari dinas sosial 2015 saya diberi mandat, ditugaskan menjadi penjabat bupati Penukal Abab Lematang Hilir, lebih kurang 1,5 tahun. Kembali lagi ke provinsi 2016 pertengahan, dan 2017 awal saya menjadi sekretaris daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 2022 Mei saya diberi tugas menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin. Tapi jauh sebelum itu saya punya pengalaman yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tahun 1992 diberi tugas, dipercayakan menjadi pejabat sementara kepala desa. Jadi pamong di desa, di tempat orang lagi. Bukan di kampung halaman saya. Ya bayangkan. Masih muda banget, Pak. Masih muda kan? 87. Tahun 92 kan, 67 ke 92 tuh paling di usia yang 24, 25 tuh. Iya. Jadi baru, ini kan 87 ya? iya. Berarti baru 5 tahun Iya, di iya. PNS ya? Baru 5 tahun. Iya. Diberi tugas, diberi jabatan menjadi penjabat kepala desa. Cuma diberi tugas, kamu jadi kepala desa 6 bulan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Tapi kenyataan yang terjadi saya sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Karena masyarakat di sana nggak mau melakukan pemilihan. Kami maunya Pak Priyadi aja nih yang jadi kepala desa nih. Akhirnya saya bertahan 5 tahun. Saya berhenti jadi kepala desa itu karena dipindahkan ke Sekayu aja, kalau nggak tuh tetap jadi kepala desa. Nah ini pengalaman yang sangat berharga nih. Bagaimana cara memimpin, bergaul, dan lain sebagainya. Itu saya lihat pertama nih saya dapat seni dan ilmu memimpin ini, pengalaman berharga nih pada saat saya memimpin menjadi kepala desa. Karena memang benar-benar bertemu dengan masyarakat. Jadi kepala desa itu udah menikah atau belum, Pak? Udah. Oh sudah. Waktu itu udah menikah, anak baru 1 waktu itu. Jadi saya harus boyong istri saya yang orang kota, saya bawa ke desa. Agak kaget juga dia. Tapi ya risiko jabatan itu inilah, kita memaknai bahwa jabatan itu adalah amanah, harus kita jalankan. Walaupun nyambil, artinya saya menjadi pegawai kantor camat, tapi ditugaskan menjadi kepala desa harus bolak-balik. Tapi kalau nggak bawa keluarga itu repot itu, Pak? Iyalah. Apa ibu-ibu desa ya? Ibu desa tahulah sendiri, Tahu apalagi ya, kepala desanya Kak masih 20 muda, tahun. jangan-jangan ini masih bujangan lagi katanya. Itu. Iya ya, ini pengalaman yang sangat menarik. Iya, untuk iya, kesan, alhamdulillah. ya. Dan sekarang sejak selama setahun ya, sudah setahun lah ya, Iya, sudah iya. setahun ini sampai 2024. Iya, Sampai 2024. iya, Seperti terulang lagi tuh tahun 92 itu. iya. 92 ke 2002. Iya, 2092 kan ke 97 akhirnya saya menjadi kepala desa itu ya. Tapi awalnya 92. Iya, ya. iya. Artinya sekitar berapa? 40 tahun.
Ya, 30 tahun, 5 tahun saya menjadi ya. Nah, Ya, peristiwanya lalu, terulang lagi ini. Angkanya sama nih Pak. Iya, iya. 92 sekarang 2022. 2002 ya. Ya kan? Dapat tugas Iya. memimpin di masa Iya. Transformasi. Iya, Transformasi apa? Peralihan, Pak. Masa peralihan. Iya. Waktu mendapat tugas itu apa yang ada di bayangan Pak Bupati? Saya begitu diberi tahu bahwa saya diberi tugas menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin, yang terpikir dalam pemikiran saya harus segera bergerak cepat melakukan konsolidasi di Kabupaten Musi Banyuasin, karena kondisi Kabupaten Musi Banyuasin ini dalam kondisi yang kurang baik. Karena ada kejadian-kejadian, ada musibah yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga kabupaten ini terjadi perlambatan-perlambatan dalam semua proses, baik proses layanan kepada masyarakat, kemudian pergerakan kinerja birokrasi, dan juga pembangunan atau program-program pembangunan yang sudah diprogram itu banyak yang lambat, bahkan tidak jalan sama sekali. Nah, ini menjadi tugas besar, sehingga saya memaknai bahwa tugas yang diberikan kepada saya ini, saya anggap ini adalah amanah. Dan amanah ini harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga saya menganggap ini udahlah, ini adalah ibadah. Supaya saya tidak terlalu menganggap ini sudah, saya anggap ibadah aja lah. Ibadah kepada tanah kelahiran, karena saya memang asli orang Musi Banyuasin. Ibadah kepada keyakinan yang saya anut juga, ibadah kepada semua masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga dalam menjalankan ini, saya berpikir saya ini harus memberikan bukti dan memberikan kontribusi kepada daerah dan kepada masyarakat, supaya kabupaten ini bisa kembali rebound dan bergerak cepat untuk membenahi apa-apa yang belum baik, kemudian meningkatkan apa-apa yang sudah baik. Itu. Jadi selama 1 tahun ini yang menjadi concern utamanya itu apa, Pak? Nah, yang concern ini karena saya ini kan 5 tahun jadi sekretaris daerah, jadi begitu saya diberi tugas, diberi mandat ini, saya nggak perlu terlalu berat untuk memetakan apa sih masalahnya. Nah, pertama, menurut saya yang menjadi masalah utama di Musi Banyuasin ini terkait dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Karena dengan kondisi jalan yang kurang baik, menyebabkan harga-harga sembako dan harga-harga barang hasil produksi, baik yang dari luar, dari dalam, keluar itu kurang maksimal, yang dari luar sembako, dari luar ke dalam juga, sehingga menyebabkan harga-harga barang ini mahal. Maka saya konsen, kita perbaiki infrastruktur, terutama jalan. Kedua, masalah kemiskinan. Karena masyarakat Musi Banyuasin ini anomali nih kabupaten ini. Saya juga agak aneh nih, lagi dalam pemikiran, kenapa nih kabupaten ini kaya sumber daya alam, tapi angka kemiskinannya juga tinggi. Nah, ini yang menjadi fokus saya. Saya cukup intens ini untuk menyelesaikan dan menuntaskan, menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian yang di angka berapa itu, Pak? Terakhir 15,18%. Tahun lalu. Tapi insya Allah dari pergerakan dari program-program yang kita lakukan, saya mendapat bocoran dari BPS hasil Reksosek. Reksosek itu registrasi sosial ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin, angka kemiskinannya mungkin mendekati angka 11,25%. Jadi ada penurunan yang, karena memang terkait dengan data sekarang. Selama ini kan datanya nggak begitu valid, maka sekarang datanya kita. Tapi ini baru rilis sementara dari BPS kan. Nanti kita tunggu yang sebenarnya berapa sih ini. Dan itu perlu kita sinkronisasikan juga hasil dari Reksosek itu, apakah benar dia mendekati itu. Yang soal jalan tadi ada ini juga, progres juga. Progresnya banyak. Jalan itu kan
banyak jalan-jalan kita nih yang kualitasnya kurang. Oleh karena itu, tahun 2022 dan 2023 ini saya fokus semua program pembangunan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin itu harus kita robah. Kalau dulu manual, sekarang kita gunakan dengan radian mix. Cor beton semua, saya nggak mau. Semuanya harus dicor beton karena kalau dicor beton kualitasnya akan meningkat. Kemudian kami berapa kilo Pak jalan kabupaten? Kalau jalan kabupaten posisinya masih jauh sekarang. Sekarang ini jalan mantap itu ada di angka 62% lah lebih kurang. Sehingga masih sangat jauh tuh. Berat tugas kita untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Musi. Tapi kita bertahap, Mas. Ya, menurut saya harus bisa kita laksanakan ini dengan kekuatan APBD dan dengan kekuatan stakeholder lain yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, yang ketiga, kami ini ingin berdikari ini di Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya ingin berdikari ini begini. Kami ini punya sumber potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada karet, ada sawit. Nah, kalau minyak, gas, batu bara itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Tapi kalau sawit, karet itu kewenangannya juga sebagian besar di daerah. Oleh karena itu, kami ingin berdikari ini artinya berdaya di negeri sendiri lah istilahnya. Dari mubah, untuk mubah, oleh mubah. Artinya sumber daya alam yang ada ini, misalnya sawit, kami melakukan program PSR, program replanting sawit, kerjasama dengan BPD PKS. Sekarang ini sudah 20.000 hektar yang sudah kita replanting dan yang sudah menghasilkan itu 10.000 hektar. Sekarang kami sedang membangun, bekerja sama dengan investor, agar petani sawit kami yang tergabung dalam KUD itu punya pabrik CPO sendiri. Supaya ada rasa bangga nih bahwa kami petani ini punya pabrik CPO yang tergabung dalam KUD. Dan ini sudah berjalan. Insya Allah tahun ini kami akan memulai pembangunan pabrik CPO itu. Di daerah mana, Pak? Di Sungai Lilin kita bangun. Karena sawit yang sudah panen itu 10.000 hektar sekarang. Sayang tuh kalau dijual ke PKS orang lain, kita tidak mendapatkan nilai tambah. Nah, saya pengen ada nilai tambah. Jadi KUD ini bekerja sama dengan investor untuk membangun pabrik CPO ini. Kami mendapatkan saham. KUD ini mendapatkan kepemilikan saham 20%. Kalau 20% tuh bisa menentukan satu direksi kan. Nah, mungkin kami minta salah satu direksinya berasal dari perwakilan petani. Itu. Insya Allah, saya usahakan tahun ini itu groundbreaking. Itu bisa kapasitas berapa itu nantinya? Kita bangun itu 60 ton per jam. 60 ton per jam. Kami tanya, diskusi dengan investor, dengan KUD waktu mau tanda tangan MOU, nilai investasinya kisaran 300 miliar. Jadi kalau petani kan nggak mungkin bangun 300 miliar itu sendiri. Jadi kerjasama dengan, kami punya lahan, investor punya dana, kita sharing. Itu. Kemudian karet, ya kita melaksanakan karet ini dengan melaksanakan UPPB, unit pelelangan karet, supaya karet ini harganya naik. Kemudian melakukan hilirisasi home industri terhadap masyarakat yang punya potensi untuk menjadi home industri karet, misalnya karet gelang, kemudian sendal jepit, keset kaki, balon dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita lakukan juga dengan masyarakat, dengan industri yang padat karya, yaitu home industri. Nah, kemudian juga hilir dari sawit ini kami sedang menggagas untuk berpikir membangun pabrik minyak goreng. Karena potensinya ada. Kebun sawit swasta ada 300.000 hektar. Masyarakat ada lebih kurang 100.000 hektar. Pabrik CPO sudah ada 22, plus nanti punya petani ini satu jadi 23. Artinya kan CPO-nya ada di sini. Tinggal gimana kita membeli CPO ini untuk pabrik minyak goreng yang dibangun oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta juga. Supaya apa? Supaya kalau ada kelangkaan minyak goreng, Muba tidak langka.
masyarakat Muba bisa menikmati minyak goreng yang berasal dari sawit yang ditanam di Kabupaten Musi Banyuasin. Multiplier efeknya tenaga kerja. Kemudian harga minyak goreng itu saya yakin akan lebih murah karena yang saya tahu bahwa harga minyak goreng itu komponen biaya logistiknya itu 30% loh. Tapi kalau bisa kita pangkas, artinya kita bisa memangkas 30%. Ya, kalau ada di daerah itu Kalau ada sendiri. di daerah. Iya. Makanya saya agak serius nih. Saya bermimpi bangun pabrik minyak goreng, tapi insya Allah mimpi ini akan saya realisasikan. Atas dukungan dari semua pihak, dari pemerintah pusat, dari kawan-kawan investor pabrik CPO, dan juga restu dari masyarakat Musi Banyuasin. Insya Allah. Iya, iya. Jadi ini menarik ya melihat sumber daya alamnya kaya. Iya. Kaya ini Musi Banyuasin. Iya. Artinya Pak Bupati ini salah satu PR-nya adalah bagaimana menjalin relasi, mendatangkan investor itu. Iya, Pak. iya. Tapi kira-kira selain sumber daya alam itu mengapa investor mau masuk ke Musi Banyuasin, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kok. Ya mungkin ada investor yang menonton kan? Iya. Salah satu faktor utama investor ini mau masuk itu pertama adalah kondusivitas daerah. Jadi kalau daerah ini kondusif, kemudian keberadaan mereka ini kita jaga. Kalau mereka ada masalah dengan masyarakat, kita fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan dan perizinannya kita permudah. Nah, perizinannya kita permudah, artinya kita berikan insentif. Ya, saya yakin mereka akan masuk. Buktinya sekarang sudah ada beberapa nih. Ada investor yang mau bangun pabrik minyak goreng sendiri. Ada sudah. Saya bilang, ayo silakan. Ada juga yang mau bangun pabrik rangka baja. Sudah ada satu yang kami kasih izin dan sudah produksi. Minimal untuk separuh Musi Banyuasin ini produksi rangka baja sudah nggak lagi beli keluar kami. Sudah ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Banyak yang ini lagi ada investor yang mau membantu kami untuk membesarkan industri pengolahan kokopit. Kokopit itu dari sabut kelapa yang selama ini menjadi sampah, sekarang kami kelola menjadi punya nilai ekonomis. Jadi apa itu? Kokopit itu pertama dipakai oleh perusahaan-perusahaan HTI, Sinarmas, kemudian MHP, mereka membeli kokopit kami itu untuk jadi media tanam. Dulu sabut kelapa ini kan dibuang oleh masyarakat. Di Kecamatan Lalan itu ada 30 ton per hari itu. Yang selama ini jadi masalah terus bagi masyarakat. Nah, sekarang ini kami bangunkan UMKM di sana untuk menjadikan sabut kelapa ini menjadi kokopit. Kokopit ini sekarang ini sudah dibeli oleh Sinarmas, oleh MHP, bahkan akan diekspor ke India. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dua perusahaan ini aja kami nggak bisa, karena mereka perlu 1.500 ton per tahun, per bulan. Kami baru mampu 600 ton per bulan. Kemudian koko fibernya itu diekspor ke luar negeri, ke Cina, ke Italia. Untuk apa? Untuk jok mobil Mercy, kemudian untuk macam-macam, banyak gunanya. Jadi yang tadi koko itu kokopit ya? Iya. Semula menjadi Sampah. Jadi sekarang ini ya, dulu sabut kelapa itu oleh masyarakat tuh jadi masalah, dibuang-buang di halaman rumah, kemudian dibakar. Nah, sekarang ini kami beli 1 kubik itu kita beli 15.000, ngambil di tempat. Kalau dulu nggak ada nilai, dikasih pun masyarakat tuh sekarang tuh diambil aja udah terima kasih. Tapi sekarang kita beli 15.000 per kubik, kita olah menjadi kokopit dan koko fiber. Ini terobosan yang juga ramah lingkungan, menghasilkan benar pendapatan, Pak. Nah, ini saya dorong itu anak muda di Kecamatan Lalan itu namanya si Bayu. Anak muda ini dia punya potensi, saya dorong. Kita kasih modal, kita sambungkan dengan investornya, kita latih selama 3 bulan, akhirnya jadi nih, Pak. Saya 1 bulan yang lalu ke sana meresmikan itu dan sudah melakukan pengiriman perdana itu ke RAPP di Pekanbaru, di Riau, kemudian ke MHP dan ke Sinarmas Group.
Mereka mintanya lebih kurang 1.500 ton kokopit per bulan untuk media tanam pengganti tanah. Dan itu lebih bagus katanya. Iya. Nah ini ada waktu masih tersisa 1 tahunan. Iya. 1 tahunan. Dengan mimpi-mimpi besar itu apa cukup, Pak? Ya, kalau dalam menjalankan tugas ini, nggak ada yang instan, Mas. Semuanya harus terprogram dan terencana dan bertahap, nggak bisa. Seperti untuk membangun pabrik CPO, membuka kebun kelapa sawit, replanting masyarakat, nggak bisa. Harus jangka panjang. Jadi saya yakin bahwa saya ini selama 1 tahun dan 1 tahun ke depan, artinya 2 tahun ini, meletakkan fondasi saja. Nanti selanjutnya harus diteruskan. Nah, harus diteruskan. Harus diteruskan oleh orang nanti yang akan memimpin Kabupaten Musi Banyuasin ini. Yang barangkali punya kualifikasi, punya kompetensi, mengenal dan dikenal, memahami karakteristik daerah. Nah, siapa orangnya? Ya kita lihat saja nanti. Kalau dari Pak Bupati, itu tadi ciri-ciri umum. Mungkin ada lebih spesifik orang pemimpin Musi Banyuasin itu harus seperti apa? Kalau saya melihat karakteristik dan tantangan daerah ini, seorang pemimpin di Kabupaten Musi Banyuasin ini, pertama dia harus punya kualifikasi kompetensi, punya pengalaman, punya kemampuan, punya daya tahan, punya mental. Nah, itu. Dan harus benar-benar mengenal dan dikenal. Mau turun ke bawah. Karena permasalahan itu adanya di bawah. Nggak ada permasalahan itu di belakang meja, nggak ada. Permasalahan itu adanya di bawah. Begitu kita turun ke bawah, kita akan kelihatan, oh permasalahannya ini. Potensi juga akan ketemunya di bawah. Saya menemukan potensi sabut kelapa itu terus terang pada saat saya kunjungan ke Kecamatan Lalan, speedboat kita tuh kena sabut kelapa itu, nyangkut, mati mesinnya, kipasnya patah. Setelah diangkat, oh ternyata sabut kelapa. Saya cerita dengan masyarakat pada saat kunjungan. Mohon maaf loh masyarakat, ini saya terlambat nih karena ada kendala gini-gini. Ada yang nyeletuk, Pak, kenapa nggak kita kelola sabut kelapa ini? Nah, dia menawarkan, Pak, saya ada temen nih yang selama ini sudah memproduksi, mengolah sabut kelapa ini menjadiin. Ayo, saya bilang, kita diskusi. Jadi sekali lagi menurut saya, ya siapapun orangnya yang akan memimpin Mubak ke depan harus orang itu punya pengalaman, punya daya tahan, artinya menguasai, mengenal dan dikenal. Sudah itu harus sering-sering turun ke bawah. Biar tahu permasalahan dan tahu juga sumber daya, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya masyarakat, potensi sumber daya sosial yang ada di Mubani untuk bisa dikembangkan lebih tinggi lagi. Nah, siapa orangnya nanti silakan masyarakat yang menilai. Ya. Kalau saya sih sekarang ini, tugas saya ini adalah menjalankan tugas selaku penjabat Bupati Musi Banyuasin. Saya tidak boleh ngomong soal politik karena ada ribuan ASN yang ada di bawah kendali saya ini. Saya mengajak kawan-kawan ini supaya kita netral dan kita fokus saja bekerja dulu. Nanti saatnya siapapun silakan untuk menjadi pemimpin, mencoba untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Musi Banyuasin. Tapi dari ciri-ciri tadi itu beberapa mirip. Pak Apriyadi 2 kali jadi bupati. Iya. Kalau kawan-kawan cerita sih, kalau dari sisi pengalaman, dari sisi pendidikan, dari sisi background, kemudian apalagi ya, dari sisi daya jelajah, kata kawan-kawan, referensi Bapak ini sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan status dari pejabat menjadi bupati. Tapi saya bilang kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa dan kita serahkan kepada masyarakat juga nanti yang akan menilai dan memilih. Ya, itu. Tentunya Pak, sebagai penjabat bupati, ya tentu ada kelompok atau mungkin bahkan partai politik ya, melakukan pendekatan menjelang 2024. Sikap Bapak seperti apa? Ya, kalau partai politik sih
sudah ada sih yang melakukan diskusi. Nah, diskusi terkait dengan Musi Banyuasin ke depan, bagaimana sosok pemimpin yang cocok di Musi Banyuasin ini. Dan ada juga yang sudah menyampaikan apakah Pak Apriyadi nanti ada niat, ada keinginan. Saya bilang saya akan bekerja saja dulu. Tapi kita lihat nanti. Kalau memang setelah saya tidak lagi menjabat sebagai penjabat bupati dan memang dorongan dari masyarakat kuat, juga dari kawan-kawan partai politik ada yang mendukung, ya hitung-hitungannya pas. Ya, yang namanya bertaruh maju itu kan prinsip menang. Jadi hitung-hitungannya harus pas. Dan kita timbang-timbang dulu, apakah kita ini punya kemampuan, apakah layak. Kalau memang semuanya sudah diperhitungkan, kemungkinannya cukup besar, ya bismillah. Itu aja. Teringat yang waktu kepala desa itu kan masa peralihan Iya. juga ya Pak ya? Ya, berapa puluh tahun lalu. Merasa seperti ini kok kayak terulang, sejarah terulang. Iya. Benar, sempat merasa itu, Pak? Sempat, makanya saya begitu diberi amanah menjadi penjabat Bupati Musi Banyuasin ini, saya merasa flashback dengan pada saat saya pertama kali diberi mandat menjadi pejabat sementara kepala desa. Flashback. Benar, karena kondisinya sama, karena pada saat itu kepala desa yang saya gantikan itu diberhentikan. Karena masalahnya ya seperti ini, tapi masalahnya lebih banyak kepada masalah dengan masyarakat. Kalau yang saya ini sekarang ini kan masalah habis masa jabatan, bukan diganti di tengah jalan, tapi karena habis masa jabatan dan harus diisi oleh penjabat. Nah, saya yang diberi amanah oleh Presiden melalui Mendagri, melalui Pak Gubernur, oleh karena itu amanah, tugas, tanggung jawab ini harus saya terima dengan segala konsekuensi. Gitu. Sebelum pertanyaan terakhir kita mau ngopi dulu. Ayo kita minum dulu nih. Bismillah. Bismillah. Nah ini terakhir, nggak terlalu ini ya. Penasaran aja. Setelah puluhan tahun, 90, 2000. Ya, 30 tahun Iya. di pejabat desa itu. Iya. Statusnya waktu itu apa, Pak? Pejabat kepala desa atau? Iya, pejabat sementara kepala desa. PJS. Tapi 5 tahun PJS-nya itu ya. 5 tahun PJS. 5 tahun ya. Sekarang pejabat bupati. Iya, penjabat Bupati Musi Banyuasin. 2 tahun. 2 tahun. Ya. Desa itu pernah dikunjungi lagi nggak setelah berapa puluh tahun itu? Saya kunjungi. Hubungan sekda atau? Iya, hubungan dengan masyarakat sana walaupun nggak ada hubungan keluarga, tapi saya masih tetap menjalin silaturahim. Jadi kalau ada warga sana yang ngundang hajatan, sepanjang saya ada waktu saya datang. Masih ada yang kenal-kenal gitu, Pak? Masih ada. Bahkan ada yang kalau Lebaran, nah Idul Fitri biasanya saya di Palembang hari kedua, mereka ada yang datang. Kemudian kalau saya dulu waktu saya nikahkan anak, saya undang datang mereka. Ya, terutama dulu ada namanya perangkat desa Pak Kadu, siapa datang semua. Karena memang ya saya waktu jadi PJS kepala desa tuh menetap tuh di sana. Jadi pagi, siang, malam tuh memang saya di sana dan saya diuntungkan saya menjadi kepala desa di tempat orang tuh gak ada keluarga. Jadi nggak ada dalam mengambil keputusan kalau ada masalah tuh nggak ada rasa ini dulur saya nggak. Bener-bener udah gini. Dan alhamdulillah ya saya bilang tadi saya juga kaget. Saya ini kan ditugasin cuma 6 bulan. Kenapa? Nggak mau Pak saya. Kami masyarakat mau Bapak lah. Bikin surat ke Pak Camat. Pak Camat bikin surat ke Pak Bupati. Ya udah kata Pak Bupati. Kalau memang keinginan masyarakat begitu silakan saja. Nah, tapi setelah saya mendapatkan SK pindah tugas, saya bilang sama masyarakat, nggak bisa. Karena pimpinan saya menarik saya pindah ke tempat lain. Jadi harus saya ganti. Gantilah. Ada sekretaris desa saya itu saya usulkan menjadi PJS kepala desa. Dan alhamdulillah dia akhirnya terpilih menjadi kepala desa yang definitif pada saat pemilihan
Oh, Karena ya mungkin ya pada saat saya mimpin dia ikut belajar bagaimana cara saya memimpin di desa itu, sehingga apa yang saya jalankan itu ya terakhir buah akhirnya ada di dia kan. Dia yang dipilih masyarakat. Karena referensinya dari saya. Waktu itu dia kan minta restu, Pak, saya mau nyalon kepala desa nih, mohon restu Bapak, mohon izin. Ya sudah, saya bilang silakan. Jadi ada beberapa tokoh masyarakat tuh saya hubungi, tolong dibantu. Kalau memang menurut bapak-bapak dia nilai layak, tolong dibantu. Oh ya Pak, insya Allah. Dan alhamdulillah jadi. sebagai penutup Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat Musi Banyuasin, masyarakat, tokoh masyarakat, Oke. ya, dan sebagainya menjelang pilkada atau pemilu 2024. Iya. Jadi terima kasih ya. Pertama saya terima kasih nih kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin, karena saya sudah 1 tahun menjalankan tugas selaku penjabat Bupati Musi Banyuasin, dan alhamdulillah diperpanjang 1 tahun lagi sampai dengan 30 Mei 2024 insya Allah bisa menyelesaikan. Tentu perpanjangan ini karena kinerja, Pak. Saya Mas Yudi dari 70 sekian, 78 kalau nggak salah penjabat bupati, gubernur, wali kota yang sama-sama dengan saya pada saat dievaluasi saya mendapatkan nomor urut 4 Secara nasional. secara nasional, artinya masuk kategori baik menurut mereka, ada di nilainya 82 angkanya. Oleh karena itu saya diberikan kesempatan diperpanjang. Nah, tentu perpanjangan ini karena kinerja. Kinerja ini bukan kinerja saya sendiri, kinerja seluruh masyarakat Musi Banyuasin. Yang paling penting, masyarakat Musi Banyuasin itu mendukung saya itu tidak terjadi konflik-konflik sosial. Demo, ribut soal suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kondisi Mubani kondusif. Juga terkait dengan ASN. Tidak terjadi gejolak apa-apa. Semuanya sibuk pada bekerja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, saya mohon dukungan kepada masyarakat untuk menyelesaikan tugas 1 tahun ke depan. Dan yang ketiga, karena kita ini sudah mulai masuk tahapan pemilu legislatif dan pemilihan umum presiden, saya pesan kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga agar tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses menuju Pilpres dan Pileg ini bisa berjalan dengan baik. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan mengikuti tata aturan yang ada. Jangan nanti ada yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar aturan yang ada yang akan mengganggu jadwal tahapan pesta demokrasi ini. Soal memilih, saya yakin bahwa masyarakat sudah punya saatnya nanti sudah punya pilihan masing-masing, baik calon presidennya maupun DPR-nya maupun DPD dan lain sebagainya. Begitu juga pasca itu, November 2024 akan ada pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Saya juga mengajak kepada masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga situasi kondisi yang baik ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti Musi Banyuasin ini akan muncul calon-calon pemimpin di Musi Banyuasin yang memang punya niat dan keinginan yang kuat untuk membangun daerahnya. Yang memang orangnya punya kemampuan, punya kualifikasi, punya kompetensi, mengenal dan dikenal, berasal dari daerah tersebut, dan saya yakin bahwa masyarakat juga sudah punya pilihan. Jangan karena pesta demokrasi ini kita terjadi gontok-gontokan atau terjadi polarisasi. Kita menginginkan siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin Musi Banyuasin, dia adalah orang yang benar-benar diberikan mandat, diberikan amanah, dan bersedia untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin ini ke depan. Karena kabupaten ini kabupaten yang cukup strategis, punya sumber daya alam yang besar, punya potensi yang banyak untuk kabupaten ini memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya di masa yang akan datang. Gitu. Ya, ini
tak terasa sudah lebih dari hampir sejam ini, setengah jam lebih ya itu kita ya. ngobrol dan Nah, sudah banyak yang Iya. kita gali tentang Musi Banyuasin ya, potensinya maupun yang 1 tahun Oke. terakhir Pak Bupati kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Pak dalam kesempatan yang berbeda di Sekayu. Oke. Insya Allah. Terima Ya. kasih Pak Bupati sudah diberi kesempatan. Terima kasih ya Tribuners sudah mengikuti sampai akhir. Kita akan jumpa kembali dengan tokoh-tokoh dan narasumber serta topik-topik lain di Ngopi Sore. Salam Tribun. Salam.